Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallah ma ba'du. Mari yang pertama dan utama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita di hari insyaallah ini hari yang keempat kita berpuasa di Ramadan tahun 1447 Hijriah ini. Semoga puasa kita yang telah lalu, yang 3 hari, dan ini yang keempat, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan dicatat sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Tak lupa sholawat dan salam mari kita sampaikan pada uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah semuanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan sore hari ini menjelang kita berbuka, mari kita akan membahas tentang cara memupuk syukur dan menghilangkan penyakit hati. Cara bersyukur yang terbaik adalah setiap insan menginginkan hidup bahagia, damai, dada yang lapang, penuh rasa syukur dan hati yang tenang. Namun demikian, keinginan tersebut tidaklah mudah diperoleh jika hidup yang dijalani tanpa adanya ilmu yang dipelajari dan diamalkan. Hidup di dunia hanyalah sementara, sebagai ladang amal yang nantinya menjadi bekal kita di kehidupan yang kekal abadi, yaitu akhirat. Semua yang kita jalani akan berbuah manis jika didasarkan dengan ilmu. Bukankah kita diwajibkan untuk menuntut ilmu? Sudahkah kita kerjakan hal tersebut dalam sepanjang kehidupan di dunia yang sedang kita lalui? Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki dan perempuan, sebagaimana hadisnya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat minnal mahdi ilal lahdi. Yang artinya tuntutlah ilmu. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah, dari sejak buayan sampai dengan ke liang lahat. Jika dikerjakan maka sebagai ibadah, amal ibadah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah menuntut ilmu harus di bangku sekolahan? Jawabannya tentu tidak. Menuntut ilmu selain di bangku sekolah dapat kita peroleh dengan mengkaji tafsir Al-Quran dan hadis, menghadiri majelis ilmu, mengikuti kajian Islam yang ini sedang kita lakukan sore hari ini, membaca buku Islami
Dengan demikian, maka dalam menjalani kehidupan ada dasar yang dipegang dan diamalkan. Bersyukurlah kita sebagai umat Islam yang senantiasa membaca dan mengkaji ilmu agama. Bersyukurlah kita yang hari ini membaca buku yang insya Allah penuh manfaat. Ada hikmah kebaikan setelah membaca buku yang ada di depan saudara sekalian. Ini cara bersyukur yang terbaik. Jamaah semuanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu setiap insan sering melafadzkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa makna hamdalah tersebut? Nah, ini ya. Ustadz Adi Hidayat dalam ceramahnya di channel YouTube Adi Hidayat Official menjelaskan bahwa hamdalah adalah sifat memuji dan bersyukur. Hamdalah memiliki dua rahasia nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dianugerahkan kepada kita dalam berkehidupan atau dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Ini cara bersyukur. Yang kedua yaitu melafadzkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang kedua. Lalu selanjutnya adalah jamaah semuanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya adalah apa makna hamdalah tersebut? Ya. Makna hamdalah diantaranya memiliki dua pengertian atau dua penjelasan. Yang pertama, hamdalah adalah sebagai ungkapan ekspresi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada kita. Ini pengertian hamdalah atau makna hamdalah yang pertama. Hamdalah membangun sifat qanaah, menerima dengan baik atas apa yang dianugerahkan, dan dengan sifat penerimaan itu muncullah sifat syukur, dan dengan syukur itu yang paling menarik, ia selalu bersikap positif atas apa yang diterima tanpa mempersoalkan tentang apa yang tidak ia dapatkan. Sifat qanaah dapat membentengi kita dari sifat negatif yang mungkin muncul. Lawan dari sifat qanaah adalah istighna. Istighna adalah sifat ingin merasa lebih. Ketika seseorang ingin merasa lebih, maka bertambahlah beban hidupnya dan terbukalah potensi dirinya untuk menyimpang. Meningkatkan kemampuan diri untuk mendapatkan kenikmatan tidaklah dilarang. Namun sifat menerima atau qanaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan wajib dilakukan. Jamaah
Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Lalu makna hamdalah yang kedua adalah syukur menggunakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan atau diberikan kepada kita. Maka hukum yang Allah tetapkan kepada kita, mata yang sehat untuk memandang yang baik-baik, telinga yang sehat untuk mendengar yang baik-baik. Semuanya anggota tubuh kita itu digunakan untuk yang baik-baik. Karena apa? Karena itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga sedikit ini yang bisa kami sampaikan, yang saya sampaikan tentang syukur ya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur. Mari kita berdoa bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrum minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.